Selamat siang, Mister. Bagaimana siang. kabarnya? Alhamdulillah baik, Mr. Walid. Iya, alhamdulillah baik ya, Pak ya. Oke. Hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi sebelum nanti saya datang di kelasnya Mister untuk melihat pembelajaran seperti apa gitu ya. Oh ya, Nanti siap. ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Baik. Mohon dijawab dengan seadanya aja, Oke. sejujur-jujurnya gitu ya. Ya. Oke. Nah, nanti waktu pembelajaran itu tujuan yang ingin dicapai, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai apa ya, Mister? Tujuannya yang pertama untuk anak-anak itu agar memahami dan dapat mengidentifikasi jenis-jenis perangkat lunak. Oh, itu ya. Berarti hanya satu itu ya? Hanya satu aja. Memahami dan mempelajari, Mengidentifikasi jenis-jenis perangkat lunak. jenis-jenis perangkat lunak. Nah, dari tujuan itu kira-kira nanti yang ingin dikembangkan itu area yang ingin dikembangkan yang seperti apa, Mister? Tentunya anak-anak bisa memahami dari segi materi dan juga nanti dapat memilah terkait dengan jenis perangkat lunaknya itu. Oke, luar biasa ya tujuannya Iya. ya. Jadi agar anak-anak bisa mencapai itu semua, kira-kira Mister punya strategi yang seperti apa? Nah, untuk strateginya saya memakai model pembelajaran berdiferensiasi. Nah, spesifiknya berdiferensiasinya itu yang bagaimana, Mister? Berdiferensiasinya dari segi kontennya dan juga materi dan juga yang terakhir asesmennya. Oke, berarti ada tiga ya. Berarti konten, materinya, dan asesmennya. Iya. Berarti itu nanti sesuai dengan minat bakat siswa kah atau bagaimana kira-kira? Nah, betul, terkait dengan tingkat kemampuan siswa dan juga minatnya. Luar biasa ya. Nah, kira-kira nanti pelaksanaannya kapan, Mister? Itu? Tanggal hari Rabu, tanggal kira-kira hari Rabu tanggal 16. Oke, tanggal 16 Iya. Oktober ya, Mister ya. Betul. Ya, 16 Oktober. Nah, nanti waktu pembelajaran itu nanti saya juga ingin melihat secara langsung supaya siap, nanti baik. saya bisa mengamati juga bisa menilai juga gitu ya, Iya. Mister. Nah, Siap. kira-kira dari percakapan kita kali ini apa yang Mister dapatkan? Tentunya yang saya dapatkan perencanaan nanti seperti apa dan juga lebih jelas terkait dengan alur strateginya dan memakai model apa dalam pembelajaran agar siswa itu dapat memahami materi. Oke, ya. Oke, jadi gitu ya, Mister ya. Nanti saya akan datang di kelas ketika hari Rabu itu. Nanti akan saya lihat. Nanti kita juga sama-sama refleksi. Terus nanti setelah pembelajaran akan ada obrolan lagi mengenai hal-hal yang sudah dilakukan dan apa yang belum. Gitu. Semoga pembicaraan kita kali ini bisa membawa manfaat buat Mister. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Mister ya. Selamat Sama-sama. siang. Selamat siang. Berdoa dengan satu pemimpinnya. Siapa kira-kira? Ketua kelasnya? Bisa, oke. Silahkan dipimpin doa untuk pembelajaran. Ready, please. So we study, let's pray together. God, we will study. Please bless us and to God. Amin. Finish. Oke. Hari ini ada yang udah masuk? Finish. Denny sama Denny saja. Alasannya apa? Stand. Oke. Sebelum kita menginjak ke materi, kabar kalian hari ini gimana? Ya, alhamdulillah. Nah, hari ini Mister mau tanya dari detik ini. Nah, tadi dari pagi atau dari kalian bangun, apa kalian sudah membuka minimal HP? HP-nya sudah dibuka atau belum? Sudah. Berapa menit atau berapa jam? Berapa? 3 jam. Ada 10 menit. Oke. Dari membuka HP-nya, apa yang kalian buka ketika waktu membuka HP-nya? Biasanya apa? WhatsApp. Terus apa? YouTube, TikTok. Ada yang membuka alarm? Nah, alarm. Terus ada lagi? Login. Oke.
Nah, dari semua hal aplikasi yang ada atau yang kalian buka tadi, itu berkaitan erat dengan pelajaran hari ini. Nah, kebetulan hari ini kita melanjutkan dari pertemuan kemarin. Kalau kita kemarin itu membahas terkait dengan bagaimana perangkat keras dan bagaimana dan apa saja macamnya. Masih ingat? Nah, oke, saya tanya, dari perangkat keras apa yang kalian ingat sampai sekarang? Apa aja? Terkait dengan CPU. Nah, pertama, ada berapa jenis terkait dengan perangkat keras itu sendiri? Apa? Lupa? Apa? Coba diingat-ingat atau dibuka catanya. Ada perangkat keras berupa input, terus output, terus proses keras. Selanjutnya ada di situ termasuk dalam penyimpanan. Betul. Nah, dari masing-masing 4 jenis tersebut pasti kan ada pembagiannya. Kalau output itu contohnya ada sound, speaker, dan lain sebagainya. Kalau input itu ada mikrofon, scanner. Oke. Nah, ada lagi tempat penyimpanan. Apa? RAM, terus ROM, terus flash disk, hard disk, SSD, dan lain sebagainya. Nah, itu semua seperti yang saya terangkan waktu awal kali kita mempelajari sistem informasi. Nah, dari perangkat tersebut, bagaimana perangkat tersebut bisa berjalan atau bisa aktif. Nah, pasti kan kalau ada perangkatnya kan dia harus aktif kan. Kalau tidak kan dia tidak berguna, ya kan? Nah, itu akan diimbangi atau didukung oleh yang namanya perangkat lunak. Seperti itu. Jadi kalau kemarin kita belajar terkait dengan fisik, yaitu perangkat hardware. Nah, sekarang kita akan belajar terkait dengan perangkat software-nya. Nah, ini. Oke. Terkait dengan materi kali ini, yaitu kalian nanti diharapkan untuk mengidentifikasi jenis-jenis dari perangkat lunak komputer dengan benar. Intinya itu untuk awal pertemuan hari ini. Nah, selanjutnya saya minta untuk kalian untuk men-scan barcode asesmen awal dengan menggunakan handphone kalian. Ini bisa dibagi ke teman-temannya. Atau jawaban dia apa? Terus ini pertama. Enggak harus full tuh, pasti enggak. Urusin apa? Tiga dua. Kelihatannya kan kalian masih kurang semangat, masih tegang. Mungkin kita sedikit permainan untuk menentukan otot-otot pada siang hari ini dan bisa menambah semangat kita. Jadi untuk gamenya ini, silakan kalian berkelompok kanan sama kirinya. Jadi Nixon sama Lerin, oke. Ya, silakan berkelompok. Jadi gini, silakan ke mejanya Lerin aja. Yang bagian sini silakan menghadap kanan kiri ke meja sini. Contohnya Lerin ke kanan, Nixon ke kiri. Yuk, bisa. Terus yang sebelah sini silakan Tito ke belakang, silakan berbaris di sebelah kanannya meja. Terus kiri kalian. Terus sini ke sebelah mana? Kiri. Oke, yuk silakan. Berdiri. Oke. Yuk bisa. Bisa langsung hadap-hadapan.
di depan meja. Ada yang enggak? Kamu? Enggak ada pasangannya? Oh ada. Oke. Ayo. Silakan mendekat. Nah, di depan kalian silakan letakkan salah satu pensil atau bolpen. Satu saja. Oke. Sudah ya. Di meja letakkan bolpen atau pensilnya di meja. Meja. Yang tadi yang sebelah kanan saya, berarti mejanya clearing ke belakang. Nah sini wis, sudah tersedia bolpen atau pensil. Nah, sekarang kita akan mulai. Silahkan ikuti instruksi dari saya. Kalau saya bilang kepala, berarti pegang kepala. Tangan duanya ya. Oke. Kalau pegang pundak, berarti pegang pundak. Nah nanti untuk endingnya, silahkan kalian cepat-cepat untuk pegang bolpennya. Ambil bolpennya. Oke, paham? Oke, apabila diminta untuk pegang kepala, berarti pegang kepala. Kalau pegang pundak, berarti pegang pundak. Kalau disuruh jongkok, berarti jongkok. Kalau berdiri. Kalau nanti endingnya, silakan kalian cepat-cepat. Kalau saya minta pegang bolpen, berarti cepat-cepatan untuk ambil bolpen. Oke, gitu ya. Sudah paham? Sekali itu saja ya. Oke. Kita mulai lepaskan tangannya. Oke, sekarang pegang pundak. Sekarang pegang pinggul. Oke. Sekarang pegang kepala. Oke. Sekarang pegang bolpen. Oke. Coba angkat tangannya yang depan. Wah. Berarti kalian masih konsentrasi. Yang pegang bolpennya. Kita dua ini. Oke. Nah, berarti kan kebanyakan yang cewek juga menang. Jadi yang cewek sama yang perempuan, yang cewek sama yang laki juga tingkat konsentrasinya juga sering berimbang. Oke. Oke, kalau sudah silakan duduk di tempat duduk masing-masing. Ya, fasilitas sangat berbeda. Nah, hari ini silakan kalian scan terkait dengan asesmen awal. Ini akan masuk di dalam kursis. Kalau kalian tahu. Nah, kursis. Udah ada yang pernah buka atau kursis ya? Coba di scan. Enggak usah scan. Pakai ya. Bajunya tak kelihatan. Sudah masuk ya? Enggak bisa. Sudah ada yang bisa masuk? Atau boleh pakai ini. Ayo coba ya dikerjakan buka kursis, webnya kursis sudah bisa ya. Silakan tuliskan nama kalian sesuai dengan ojo apa nama samaran atau apa nanti. Oke, sudah semesta. Oke, 10 12 sampai 16 ya berarti.
Kalian bebas menggunakan emoji. Oke, sudah masuk semuanya. 15 kelas 1 siapa? Ada yang belum masuk? Hari ini ada toh 16 toh jumlahnya? Ada yang belum masuk pastinya? Sudah? Oke, siap. Oke, dalam hitungan 1, 2, 3 kita mulai ya. Nah, khusus ini tidak untuk mengukur nanti tidak berhubungan dengan nilai. Jadi saya ingin melihat bahwasanya kalian itu sepemahaman terkait dengan materi ini apa? Dari mana? Gitu. Oke, 1, 2, 3 bisa dimulai. Sampai besok mulai. Oke, 3, 2, 1. Oke, sudah berjalan. Nomor 1 itu di sekolah kita. Kita nomor 2 sama aja gitu. Bisa mulai mengejar. Itu masih unggul, tapi coba. Oh, gitu mengejar. Oke. Yes. Bisa. Sudah. Tahu. Sudah selesai. Oke. Wah, disuruh sama aja. Kalian namanya adilan kan? Ya, betul. Ya. Sudah. Sudah. Wah, sama aja ini. Kan dosen. Bisa kan? Oke. Yang masih belum 100 apa aja? Sudah semuanya? Ada yang belum? Kalau sudah berarti sudah. Oke, sudah. Sudah semuanya berarti ya?
membuat WhatsApp, membuka WhatsApp untuk membuat sambungan WhatsApp untuk mengumpulkan informasi WhatsApp. Yang kontennya juga WhatsApp. WhatsApp. Iya, kok namanya aplikasi apa? Menciptakan pembahasan WhatsApp, menciptakan WhatsApp, selalu masuk WhatsApp. Oke, sudah semuanya berarti ya. Oke, kita lihat yang unggul nomor 1 yaitu Sang Fajar. Disusul oleh Tito, Piko, Clarin, dan Alicia. Oke, tepuk tangan untuk 5 orang yang top 5. Ini nanti, cukup 5 dari yang ke atas itu tadi itu akan menjadi pimpinan kelompok. Ya, nanti bisa menjadi ketua kelompok untuk kelompoknya masing-masing. Oke, gak apa-apa. Pertama kelompok 1 saya bagi dulu. Kelompok 1 Sang Fajar, Fajar, Tito, Juga Tiko, Clarin, Alicia. Disusul oleh Nisa. Cuma 3. Nixon, Kalista, Darren, Lumayan ada kan terbelakang ada 7. Kapita. 2 kali 10. Aisyah, dari tanggal berapa? Oh, berarti Bawa deh. Aisyah. Ya, nanti kelompoknya. Oke, dihafalkan ya. Nanti, jadi saya bagi 5 kelompok. Per kelompoknya ada 3 orang sama 4 orang 1. Apa nih? Bagian. 4 orang nih. Seru so. Aku bisa terus. Tak kok nih sentral ini. Nah, hari ini kita belajar materinya yang pertama yaitu terkait dengan perangkat lunak. Nah, kalau kemarin kita perangkat keras, yaitu kita bisa melihatnya dari bentuk apa fisiknya dan bisa dilihat, ya kan? Nah, sekarang kita belajar terkait dengan perangkat lunak komputer. Sesuai dengan apa yang kalian kerjakan tadi. Masih ingat? Tadi kan ada beberapa soal terkait dengan definisi perangkat lunak, ya kan? Nah, itu yaitu pertama, perangkat lunak didefinisikan yaitu program atau aplikasi yang digunakan untuk menjalankan suatu komputer. Jadi paham dari sini? Jadi perangkat itu berfungsinya itu untuk menjalankan beberapa komponen yang ada pada komputer itu sendiri. Komponennya itu berupa apa aja? Nah, pertama ada prosesor, ada terkait dengan VGA-nya, ada sound card-nya dan lain sebagainya. Itu nanti akan dijalankan
atau yang menjalankan itu dinamakan perangkat lunak atau software. Nah itu. Perangkat lunak itu terdiri dari 4 bagian. Yang pertama ada perangkat lunak utilitas, ada perangkat lunak pemrograman, ada perangkat lunak sistem operasi, dan yang terakhir ada perangkat lunak aplikasi. Jadi 4 hal itu. Kalau di perangkat kelas itu ada 4, nah perangkat lunak juga ada 4. Nah, hari ini kita akan belajar mengklasifikasikan beberapa aplikasi ke dalam beberapa jenis file tersebut. Kita mulai dari sistem operasi. Nah, sistem operasi, apakah itu perangkat lunak berbasis sistem? Yaitu perangkat lunak yang berfungsi untuk mengendalikan perangkat keras komputer dan menjalankan suatu aplikasinya. Contohnya apa aja? Kita lihat. Nah, yang pertama ada logonya, itu yang kanan saya sendiri itu apa? Logo apa? Windows. Nah, kenapa dinamakan Windows? Nah, sama halnya dengan bentuknya, ya kan? Jadi bentuknya berupa jendela. Jadi mereka itu membuat logo. Jadi filosofinya bagaimana ketika kalian membuka komputer itu bisa membuka jendela dunia. Oke, yang di sampingnya itu ada yang namanya Linux. Jadi sistem operasi itu banyak sekali. Ada Windows, ada Linux. Linux itu juga jenisnya itu macam-macam. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas. Jadi Linux itu dia lebih bisa digunakan untuk apa ya? Apabila kalian seorang programmer, jadi kan bisa berinovasi ke dalam sistem operasi tersebut. Kalau Windows dia tidak bisa digunakan untuk macam-macam. Nah, yang terakhir ada yang namanya Android. Ini biasanya sering kalian pakai dan kalian gunakan pada perangkat handphone atau smartphone kalian. Selain itu ada lagi apa? Biasanya kalau pengguna Apple apa? iOS. Nah, kalau pengguna laptop Apple berarti apa? Mac OS. Ya, Mac. Jadi dua hal tersebut itu berbeda. Kalau iOS itu digunakan atau difungsikan untuk smartphone. Kalau Mac itu difungsikan, sistem operasinya difungsikan dan dijalankan ke dalam sistem komputer atau laptop. Jadi nanti jangan salah sebut, gitu. Nah, setiap tampilannya itu akan menghasilkan tampilan yang berbeda-beda dengan ciri khas yang berbeda pula. Windows seperti ini, Linux seperti ini, Android seperti ini, dan Apple iOS seperti itu. Oke. Selanjutnya kita kembali. Nah, sekarang kita belajar terkait dengan perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak aplikasi ini biasanya aplikasinya secara umum. Jadi perangkat lunak aplikasi memiliki fungsi untuk apa? Membantu pengguna dalam melakukan tugas-tugas tertentu. Seperti apa? Mengolah kata, membuat lembar kerja, memutar media, mengedit video, mencari informasi di dalam website. Contohnya apa aja? Nah, seperti ini. Ada WhatsApp, ada Word, ada Photoshop, dan sebagainya. Kalau untuk browser dari Google Chrome atau Internet Explorer dan sebagainya. Nah, itu salah satu dari contoh perangkat lunak jenis aplikasi. Selanjutnya ada perangkat lunak berjenis pemrograman. Apa yang dimaksud dengan perangkat lunak pemrograman? Yaitu perangkat lunak yang digunakan sebagai alat bantu untuk menuliskan dan menerjemahkan kode-kode program seperti bahasa yang dapat dijalankan oleh komputer. Jadi apabila kalian menggunakan aplikasi dan difungsikan untuk menjalankan atau coding atau programmer, itu termasuk ke dalam jenis perangkat lunak pemrograman.
Contohnya apa aja? Ada C++, ada JavaScript, dan lain sebagainya. Ada yang sudah belajar terkait ini? Atau aplikasi lain yang kalian gunakan untuk pemrograman ada? Python? Udah? Oke, terus. Jadi ada beberapa aplikasi yang banyak sekali aplikasi yang bisa kalian gunakan. Nah, selanjutnya tadi sistem operasi sudah, pemrograman sudah. Nah, sekarang utilitas. Utilitas itu merupakan perangkat yang berfungsi untuk membantu sistem komputer berjalan dengan baik. Pada intinya, ini memudahkan kalian ke dalam bekerja ke dalam komputer, mempermudah kalian, mempermudah komputer itu berjalan dengan cepat, apa sebagai antivirus dan sebagainya. Berarti alat bantu kalian seperti itu. Contohnya apa aja? Nih. Nah, ada antivirus dan ada lagi terkait dengan WinRAR. WinRAR itu fungsinya untuk apa? Kalian tahu? Belum ada yang pernah menggunakan? Sudah? Nah, WinRAR ini itu berfungsi untuk mengkompres atau mengurangi ukuran dari suatu file. Jadi apabila file itu contohnya 1 GB dan di dalamnya file itu ada banyak sekali, contoh 10 file dan itu ukurannya 10 GB. Kalian ingin menyederhanakan menjadi nanti dikompres dan menjadi 9 GB, itu kan berkurang 1 GB, ya kan? Nah, itu fungsi dari WinRAR. Nah, itu merupakan salah satu perangkat utilitas karena apa? Membantu kita dalam menyederhanakan suatu ukuran, ya kan? Terus antivirus berarti membantu kita dalam menangani virus, seperti itu. Nah, dari 4 hal ini ada yang ditanyakan? Atau masih bingung? Ya? Saya mau tanya. Ya. Buat kompres data itu juga ngurangi lebih dari kerjanya atau bukan? Tidak, karena dia tidak mengurangi apapun, tapi dia hanya meringkas saja, menjadikan satu, gitu. Jadi tidak akan, kalau kalian kompresnya pakai WinRAR itu dia tidak akan mengurangi kualitas dari suatu filenya. Tetapi beda lagi kalau kalian mengkompres foto, contoh foto ya, foto kalian kompres ke ukuran contohnya 1 MB menjadi 500 KB. Nah, itu akan berkurang dari segi kualitas gambarnya. Tapi kalau kalian memakai WinRAR itu tidak. Jadi WinRAR itu selain kalian mengkompresnya, kalian juga bisa mengembalikannya. Yang tadi 10 menjadi 1, dan sekarang kalian 1 menjadi 10 bisa. Nanti kita akan praktek ketika kelas 8. Tuh. Oke, ada yang ditanya lagi atau masih bingung terkait dengan biasanya yang agak kesulitan yaitu membedakan antara aplikasi dengan utilitas. Itu. Mana? Paham? Paham ya? Oke, kalau paham, nah silakan kalian bentuk kelompok sesuai dengan kelompoknya itu. Nah, saya akan membagi lembar kerja. Oke, ini saya urutkan ya, biar enak. Kan ada 5 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Oke, nah kalian bisa menggabungkan mejanya. Tapi baru-barunya biar gitu, orangnya yang pindah. Gitu ya. Oke, bisa sekarang mulai. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5. Kursinya ada satu pindah kursinya. Orangnya yang pindah. Orangnya yang pindah. Atau paling enak apa pakai satu meja aja? Satu meja aja ya. Awes. Pakai satu meja aja. Jadi kelompok 1, kelompok 2. Oke,
Nomor 1, 2, 3, 4, 5. Yuk. Meja nomor 1 sini. Meja nomor 1. Meja nomor 2. Meja nomor 3. Kalau kurang lebar agak geser ya Bapak. Nah, oke, Bapak cukup. Pacar megang kursi ada. Oke. Kita beri peringatan sedikit dulu. Iya. Ada yang belum begini ini. Nah, tugasnya, tugasnya yaitu silakan kalian cari satu jenis perangkat lunak pemrograman, satu jenis perangkat lunak utilitas, satu jenis perangkat lunak operasi, sama satu jenis perangkat lunak sistem operasi. Satu jenis saja. Kalian lihat di sini nanti kalau udah ketemu kalian potong ini. Kalian potong ya, kalau sudah dapat kalian potong, nanti kalian tampilkan di lembar kerja kalian. Di Semangat Iko. Ternyata begini amat dalamnya capek. Pengen santai. Orang ini ya, gimana ya kira-kira ini kalau misalnya kayak beli gitu salah ya betul lah ya salah carilah sistem operasi gimana ya enggak sistem salah kayak pembuatan ini dan Google kayak ada kesan ya. Itu terus aku pikir. Carilah satu sih. Ya kamu lagi ini kan bisa shopping bisa. Halo. Kamu namanya apa?
terus ada Windows, ada Apple, GoTo, ada Windows, apa lu? Nonton TT ya ini. TT TikTok. Ya. Untuk kerjanya ini jadi tadi. Tapi nggak pernah. Enggak itu. Kalah jadi loh. Ini berhubung tadi screen-nya juga masih agak lemah, jadi silakan gini. Bagian belum dapat ini, silahkan dilihat di teman sampingnya. Ya, ini kan coba kalian pilih satu-satu saja terkait dengan 4 kategori sistem operasi tadi. Ya, contohnya Windows. Berarti kalian potong, terus kalian tempelkan di tabel situ, di lembar pekerjaan. Nanti di sampingnya itu ada tulisan fungsinya. Berarti kalian cari fungsinya. Dan di sampingnya nanti kalian centang. Itu termasuk apa? Sistem operasi atau perangkat lunak atau utilitas gitu. Paham? Jadi satu-satu saja ya. Oke. Oke, silakan dikerjakan. Jadi karena kalian 1,3 orang, jadi silakan dibagi tugasnya. Ada yang bagian menggunting, atau ada yang bagian pilih, atau ada yang cari fungsinya di Google. Gitu. Silakan dibagi ke kelompoknya. Oke, guntingnya ini. Berarti kamu apa lihat teman di sampingnya itu? Terus kita disuruh Satu aja. Jadi enggak nanti contohnya ini Windows, ini kalian harus pilih yang lainnya. Part itu cari yang mana?
Ditulis aja yang jangan aja cari video aja. Boleh. Pokoknya kalian bisa menerangkan dan intinya sama. Ambil dulu kalian. Mobil itu. Kan karena ini informasi sama aja. Dibilas dengan gampang. Yang satu mau. Dua-duanya datang. Ini informasinya yang mana? Video. Terus jadi kalian bebas pilih ini. Jadi kalian bisa pilih. Terus yang kalian pilih yang mana? Gini kamu lihat ini sama nanti kalian gambar manual. Gambar sama loh. Bagi orang mobil tapi. Dengan cari fungsinya ada apa? Ayo. Lebih dari layak. Oh iya, gambar itu bisa sih. Nama aplikasinya ini videonya. Bagi-bagi itu kotor-kotoran. Iya,
Windows kita dia. Windows saya hilang. Windows saya hilang. Yes. Gambar Linux, gambaran. Tenang. Oke. Kan sama-sama ya. Iya. Apa? Kasih satu. Satu. Pembunuhan satu. Kan gampang lompat toh. Udah mau wes. Berarti ini dihitung satu. YouTube ini dari situ lah kan. Ya mau gua. Apa saya gambar gambarnya nama kita sendiri aku buat Oh iya ding. oh ini video. Video sama YouTube? Video sama. Nah, iya. Video sama. Malas-malas tidaknya ya Ini kita operasi udah. Ini apa? Ini video kita. Itu apa? Dua-dua di posisi. Itu apa? Yang lainnya coba. Itu coba. Ayo itu aja. Soalnya terus nanti salah itu. Oh berarti ALS itu Tapi kan ada satu. Kan ALS kan satu jenis sistem operasi. Kali itu. Nah, jadi kan sama kayak ini berarti. Jadi cari yang lainnya. oh ini juga satu gambar. Kamu tahu operasi satu gitu loh. Coba. Dari YouTube. Ya. Masuk. Kamu cari jenisnya. Kalau bedanya kopi-kopi Yuk, kamu lihat. Pas begitu kontennya apa? Posisinya apa? berarti Shopee ini beda kan buat belanja. Ada sih apa? Udah coba. Ya kan itu sama YouTube terus senang. Bisa Kalau Windows, sama
Utilitas itu sedikit. Utilitas itu apa ya? Yang membantu kalian ketika menjalankan di komputer, bukan di luarnya. Lagi, apa sama lu sama? Juga sama. Apa? Lagi kan aplikasi juga. Kilo. Ini termasuk jenis? Ini loh. Operasi satu. Sama apa? Nanti kelas satu lagi. Yang Yang 5 berarti 2. Oke. Berada ke sini. Nah, berhubung ada salah satu yang sudah selesai dan waktu kita sudah mepet. Nah, oke. Pani. Berhubung waktu kita sudah selesai. Nah, di sini ada satu kelompok yang sudah selesai dalam mengerjakannya. Nah, bisa salah satu bisa untuk presentasi ke depan dan menjelaskan ke teman-temannya. Oke, sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Hari ini saya akan mempresentasikan bentar. Perangkat lunak komputer ya guys ya. Contohnya YouTube. Fungsinya nonton video lah. Dan itu termasuk jenis perangkat lunak aplikasi. Benar apa enggak? Kayak gini loh. Nah, oke, terus. Atau selanjutnya adalah JavaScript. Fungsinya adalah program game atau buat serah lu. Oke. Terus selanjutnya Dan itu termasuk jenis perangkat lunak pemrograman. Dan selanjutnya adalah Windows. Fungsinya adalah menjalankan perangkat lunak komputer. Seperti apa? Ya Excel, Word, serah lu sama FF. Dan itu termasuk perangkat lunak sistem operasi. Terakhir adalah WinRAR untuk mengkompres suatu data ya kayak lumayan FDR2 dikompres 50 GB ya bisa. Dan itu termasuk perangkat lunak utilitas. Jadi itu doang dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada yang ditanyakan dari penjelasan Gibran? Santai. Oke, dari sini jadi jam dulu. Oke, sebetulnya sudah bagus penjelasannya. Tapi terkait dengan operasi Windows itu tadi menjalankan perangkat lunak komputer. Nah, di dalamnya tadi terdapat beberapa. Jadi berarti untuk memproses dan menjalankan suatu komputer bisa menyala, gitu. Dari sistem operasi, gitu. Dan nanti di dalam operasi tersebut terdapat beberapa aplikasi, aplikasi dari main game, editing dan lain sebagainya, gitu. Paham ya? Nah, terus dari penjelasan yang lainnya juga sudah betul. Oke, siap. Tepuk tangan untuk kelompok berapa ini? Kelompok 2. Nah, dari pembelajaran kita hari ini
silakan bagi yang mengerjakan bisa stop dulu. Nah, bisa menyimak ke depan. Nah, saya jelaskan untuk penjelasan kali ini apa yang kalian ambil dari pembelajaran beberapa jenis perangkat lunak itu. Saya ingin meminta salah satu dari kalian untuk menceritakan. Siapa yang berani? Menceritakan apa yang kalian pahami dari ini. Listen. Oke, dari ini tanggal 16. Kurangi 2 berarti 8. Absen 8. 9. 16 bagi 2. 8. Siapa hari ini? Absen 8. Oke, silakan diceritakan apa yang kamu pahami hari ini. Apa? Apa Padel? Padel mau pergi. Oke, ada. Berdiri dia. Pertama, apa yang kamu pahami hari ini? Apa aja ya, tadi? Nah, itu masuk ke dalam penggolongan apa? Oke, aplikasi. Terus tadi ada lagi apa? Utilitas. Nah, itu terkait dengan kemudahan dalam menjalankan program atau fungsi dalam program. Nah, contohnya apa aja? Ada lagi apa? Kamu pernah nggak di handphone kalian ada pembersih sampah? Nah, biasanya kalian menggunakan apa? Aplikasinya apa? Namanya iManager. Nah, itu salah satu jenis perangkat apa? Aplikasi apa? Utilitas. Karena apa? Itu dapat membantu kita dalam membersihkan sampah di dalam handphone kalian. Oke. Jadi jangan sampai beda, sampai salah paham terkait dengan aplikasi dan juga utilitas. Oke. Nah, sekarang tadi utilitas, aplikasi sudah. Sekarang apa? Ada lagi? Pemrograman itu sebuah aplikasi yang digunakan untuk pemrograman. Oke. Jadi aplikasi pemrograman itu fungsinya untuk kita menjalankan aplikasi yang berbentuk seperti program. Jadi kayak interface, Python, JavaScript dan sebagainya. Yang terakhir ada sistem operasi perangkat berbasis sistem. Contohnya Windows, terus Apple itu berarti iOS, terus Mac OS, terus ada lagi Android. Oke, tepuk tangan untuk Padel. Jadi itu merupakan yang kita pelajari hari ini. Nah, untuk minggu depan, jadi tugasnya silakan kalian identifikasi yang aplikasi yang ada atau yang tersedia di handphone atau laptop kalian. Cari satu saja, ya, satu saja terkait dengan sistem operasi, sistem utilitas, aplikasi dan pemrograman. Contohnya, laptop kalian menggunakan apa? macOS atau Windows? Itu satu. Nanti kalian cari fungsinya. Nah, kalian bebas pekerjaannya lewat, kalian bisa desain lewat Canva, lewat buku, tidak apa, lewat video, kalian jelaskan tidak apa. Itu ya, bebas sesuka atau sekreasi kalian. Cukup satu saja, sama kayak yang itu.
Gitu ya. Cuma satu motor. Ya, satu saja. Cari sistem operasi berbasis perangkat sistem, perangkat utilitas, perangkat pemrograman, perangkat aplikasi. Itu paham? Ada yang ditanyakan? Tidak? Oke. Kalau tidak, silakan duduk di bangkunya masing-masing, bisa dikemasi. Hati-hati. Untuk gunting ya. Bisa. Di belakang sini. Untuk sampahnya bisa dibuang di Satu mobil. mana? Nah, jangan sampai dibuang di meja. Tentu saja bukan saya. Bawa di buang di bawah. Bohong, persiapan itu bukan bodoh. Oh, bukan, ya, bukan. Kalau bebas, dia menggunakan apa? Bikin pada sendiri. Sendiri. Menggunakan apa? Ya, ya. Bisa kalian edit di Canva, di buku tulis, membuat video juga.